Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik materi tentang statistik, di mana yang kita ketahui bersama statistik adalah cara untuk perumusan yang digunakan dalam suatu penyimpulan suatu data. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan statistik sendiri. Ada ukuran lokasi atau pemusatan, yang berikutnya ukuran dispersi atau sebaran, yang ketiga ukuran kemiringan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas ukuran lokasi atau pemusatan. Oke, simak video ini dengan baik-baik. Sebelum disimak, silahkan dipersiapkan catatan kertas ataupun pensilnya untuk mencatat poin-poin mana yang penting, apa yang sekiranya nanti belum paham nanti bisa ditanyakan pada waktu sesi tanya jawab di Google Meet seperti itu. Ada juga yang tepat ukuran bijikan. Yang pertama adalah ukuran lokasi atau ukuran cenderung memusat. Di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah rata-rata. Rata-rata sendiri ada rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik. Ada 3 macam itu. Tapi kalau yang biasanya Anda pelajari itu hanyalah terkait dengan rata-rata hitung. Jadi rata-rata ukur sama rata-rata hitung, harmonik itu jarang dikeluarkan. Yang kedua ada median. Yang ketiga adalah ada yang namanya modus. Jadi kali ini kita akan belajar cara menentukan rata-rata, median, dan modus pada suatu data tunggal ataupun data kelompok. Materi kita hari ini tuh. Yang pertama adalah rata-rata hitung data tersebar. Di sini ada 2 macam rata-rata hitung data tersebar, itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama data tersebar atau biasanya disebut dengan data tidak berkelompok. Masih ingat ya kemarin bedanya apa antara data kelompok dan data tidak kelompok? Kalau data tidak berkelompok itu berarti datanya hanya ada satu arah saja, seperti itu. Untuk mencari nilai rata-rata data tidak berkelompok itu digunakan rumus X bar itu simbol dari rata-rata. Ini huruf E itu diartikan sigma, dibaca sigma yang berarti penjumlahan. XI itu data ke I, N adalah banyaknya data, seperti itu. Jadi hanya ditambahkan semua data itu ditambahkan, habis itu dibagi dengan banyaknya data. Kalau kita lihat contohnya ini, ada data tunggal 20, 80, 75, 60, 50, 85, 45, 65, 90. Ini adalah data tidak berkelompok. Untuk rata-rata di sini datanya kalau kita lihat belum urut ya. Rata-rata itu tidak usah mengurutkan data seperti itu. Jadi untuk mencari rata-ratanya langsung aja, berarti 20 tambah 80 tambah 75 tambah 60 tambah 50 tambah 85 tambah 45 tambah 65 tambah 90, nanti dibagi dengan 9. Kalau dicek nanti hasilnya adalah 63,33. Itu adalah cara menentukan rata-rata untuk data tidak berkelompok, seperti itu. Next, berikutnya adalah rata-rata hitung untuk data terkelompok. Ini pakai rumus yang
gampang saja, yaitu dengan tanda kelas. Tanda kelas itu pakai rumus XI atau dia titik tengah kelas. Kemarin kita sudah belajar mencari titik tengah itu apa kemarin? Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 seperti itu. Jadi ini sigma penjumlahan, FI itu frekuensi ke 1, XI itu titik tengah ke 1 juga. Misalkan 1, 2 dan seterusnya. N apa mis? N apa? N adalah banyaknya data seperti itu. Kalau kita cek contoh biar jelas, ini adalah ada kelas interval 13 sampai 15. Kalau ini tengah-tengahnya 13 sampai 15 kan ketahuan ya, adalah 14. Atau kalau mau dihitung ya boleh 13 ditambah 15 dibagi 2 adalah 14 seperti itu. Sama 16 sampai 18 adalah 17, 19 sampai 20 ada 21 adalah 20, 22 sampai 24 adalah 23. FI di sini adalah sudah soalnya. Jadi soalnya itu biasanya yang diketahui adalah kelas sama FI. Berarti Anda harus mencari XI-nya, titik tengahnya atau tanda kelasnya. Setelah didapat XI-nya, diapakan? Dikalikan FI kali XI. Jadi FI-nya 5, XI-nya 14. 14 kali 5 sama dengan 70, 17 kali 6 sama dengan 102, 20 kali 7 sama dengan 140, 23 kali 2 sama dengan 46. Kalau kita tambahkan 70 tambah 102 tambah 140 tambah 46 sama dengan 358. Jadi kalau sudah itu tinggal dihitung aja. Mean atau rata-ratanya adalah 358 dibagi dengan 20, ketemunya adalah 117,9. Mudah kan untuk rata-rata? Jadi rata-rata data tidak berkelompok hanya ditambahkan langsung, tetapi untuk rata-rata data berkelompok adalah dicari dulu nilai tengah dari data itu seperti itu. Next, setelah rata-rata sudah, yang berikutnya adalah modus. Modus itu dalam data kualitatif itu adalah gejala yang sering terjadi atau gejala yang sering muncul seperti itu. Tapi kalau data kuantitatif itu diartikan dengan angka yang sering muncul. Jadi kalau kualitatif yang sering terjadi, kalau kuantitatif sering muncul. Di sini kita sudah ada, karena yang kita bahas kuantitatif perhitungan, berarti nanti kita akan fokus ke cari angka-angka yang sering muncul seperti itu. Nah, untuk mencari modus itu ada dua macam juga. Adalah ada data tidak berkelompok, itu cari modus tinggal dimasukkan aja. Jadi untuk data tidak berkelompok, cara mencari modus adalah tinggal dicari. Misalkan ini ada 20, 80, 75, 60, 50, 85, 45, 60, dan 90. Modusnya ini 60. Kenapa 60, Pak? Karena nilai yang sering muncul atau yang paling banyak muncul adalah 60. Berapa banyak, Pak? 2 kali. Jadi dia merupakan modusnya. Kalau data tidak terkelompok, yang ini adalah tidak ada modusnya karena dia tidak ada yang muncul seperti itu. Oke, untuk modus pada data terkelompok, caranya adalah dengan menggunakan rumus. Ya, jadi kita akan menggunakan rumus untuk mencari modus itu. Rumusnya apa, Pak? Rumusnya ini.
modus sama dengan simbolnya MO, TB. TB itu adalah tepi bawah kelas interval yang mempunyai frekuensi tertinggi. Jadi kita cari dulu kelas mana yang mempunyai frekuensinya tertinggi, seperti itu. TB-nya, tepi bawahnya, batas bawah dikurangi 0,5. Habis itu adalah B1, selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi dari kelas interval yang lebih rendah. Jadi selisih frekuensi sebelumnya, seperti itu. Jadi misalkan nanti frekuensinya 12, berarti sebelumnya dan sesudahnya B1 itu. Lah B2 itu selisih frekuensi dengan frekuensi dari kelas yang lebih tinggi atau kelas setelahnya, seperti itu. Jadi kelasnya ya bukan frekuensinya ya. Kalau P adalah panjang kelas, seperti itu ya. Untuk seperti ini, saya punya ada data seperti ini. Jadi ada data ini sudah ditentukan 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69. Udah ada titik tengahnya juga, 34,5, 44,5, 54,5 sampai 94,5. Kita lihat frekuensinya. Frekuensi yang paling besar berapa ini? Didapat adalah frekuensi yang paling besar adalah 30 berapa? 32, seperti itu. Dari frekuensi 32 ini kita bisa menyimpulkan. Apa yang disimpulkan, Pak? Yang disimpulkan adalah kelas modusnya. Kelas modusnya adalah nih, merupakan 32 itu adalah frekuensi yang paling tinggi. Jadi kelas modusnya ada di interval berapa? 70 sampai 79, seperti itu ya. Di kelas modusnya ini, ingat tadi rumusnya modus sama dengan TB ditambah P dikali B1 per B1 tambah B2, seperti itu. Mana TB-nya, Pak? TB-nya itu ini, berarti 70 ini. Berarti TB adalah 70 dikurangi 0,5. Berarti berapa? 69,5. Apa itu, Pak, B1? B1 itu adalah ini, 32 dikurangi 20. Nah, 20 berarti berapa? 12. Nah, B2 apa? B2 apa? Setelahnya ini. 32 dikurangi 25. Berapa 32 kurangi 25? 7. Nah, ya. Nah, kalau P itu apa? P itu panjang kelas antara 30 sampai 39. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ada berapa? 10. Itu kalau hitungannya manual. Dan juga bisa menghitung ini 679,5 atau 39,5 ya. Bisa juga 39,5 dikurangi 29,5. Itu berapa nanti? Adalah 10 ini. Nah, ini ya. Untuk penjabarannya seperti itu. Jadi kalau akan dihitung, modusnya adalah TB-nya adalah 69,5. Kita input ke sini soalnya rumusnya. P-nya adalah 10, B1-nya adalah 12, 12 tambah 7 adalah 19 ya ya. Jadi 12 dibagi 19 dikali 10 tambah 69,5. Ketemunya adalah 75,82, seperti itu. Itulah perhitungan modus untuk data kelompok, seperti itu. Silakan dicatat dulu, mana yang sekiranya masih bingung nanti bisa ditanyakan, seperti itu. Baik,
Setelah modus data kelompok, saya lanjutkan terkait dengan median. Nah, satu lagi nih terakhir, median. Median untuk data tidak kelompok. Nah, median tidak kelompok itu ada dua macam. Ada data genap sama data ganjil. Untuk data genap itu adalah nilai data N per 2 ditambah nilai data N plus 2 dibagi 2. Itu dibagi 2 seperti itu. Kalau kita lihat ini misalkan. Kalau median itu yang harus Anda ingat-ingat adalah data itu harus diurutkan. Median ya. Khusus median, data itu harus diurutkan dari yang besar dari yang kecil sampai yang terbesar. Maka yang sebelah kiri ini belum diurutkan, ini yang kasih saya merah ini data belum urut, ini belum urut. Nah, ini diurutkan, ini selanjutnya seperti ini: 20, 45, 60, 50, 60, 75, 80, 85, 90. Kita lihat berapa ini banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu adalah genap, jadi 8 ya. Oke, nanti gimana data, cari datanya? Berarti rumusnya ini aja, median sama dengan N per 2 kita masukkan. Berarti ME ini ya, kalau saya pakai rumus ini ya, berarti data X itu data, berarti 8 dibagi 2 kan data keempat ya, ditambah X dari 8 tambah 2 berapa? 10 dibagi 2, berarti data keempat ya enggak, data keempat ditambah data kelima dibagi 2, seperti itu. Data keempat mana? Kita lihat data keempat berapa ini X4 ya, ini adalah X5. X4 itu artinya data keempat, berarti 60 tambah 75 dibagi 2 itu adalah 67,5. Untuk data yang jumlahnya genap, bilangan genap ya, tadi 8, 10, 20 dan seterusnya, itu caranya seperti itu untuk mencari median data genap, seperti itu ya. Untuk data ganjil seperti ini, kalau data ganjil itu lebih gampang, jadi tinggal N nya itu banyaknya data, misalkan ganjil 7 ya, 7, 8, 7, 9, 11, 7 ditambah 1 dibagi 2, satunya itu angka tetapan, seperti itu. Kalau kita cek sama ini belum urut, saya urutkan dulu, kita cek berapa datanya ya, coba bareng-bareng kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, dia ganjil, datanya ada 9. Berarti apa? Median sudah ada itu, berarti X 9 ditambah 1 dibagi 2. 9 tambah 1 berapa? Maka jadinya data ke 10 dibagi 2, dapatkan data kelima. Data kelima berapa? Ya udah kita cari aja. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata mediannya berapa? 60, seperti itu. Gampang kan untuk yang data tidak berkelompok? Saya yakin Anda sudah belajar ini pada waktu SMA dulu, seperti itu ya. Oke, next. Setelah median, terakhir ini adalah data yang terkelompok. Ini sama, nanti ada sebuah rumusnya itu TB ditambah P itu panjang kelas, TB itu adalah tepi bawah kelas median, habis itu N per 2 jumlah data dibagi 2 dikurangi F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi FME itu frekuensi kelas interval median itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kita harus tentukan frekuensi
di mana median itu. Untuk menjadi patokan, letak ME harus paling sedikit mencapai frekuensi setengah dari jumlah data keseluruhan. Itu yang harus saja jadi patokan. Jadi kalau misalkan datanya ada 40, berarti ME itu terletak di antara ya kurang lebih 20 sampai 21 seperti itu ya. Cek latihannya ini. Kalau kita cek di sini, ini kan banyaknya data ada 100 ya. 100. Nah, 100 itu adalah kalau kita bagi 2 dulu adalah berapa? 50. Oke ya. Kalau kita cek frekuensinya, frekuensi yang mencapai 50 itu di mana? 2 tambah 3, 5. 5 tambah 11, 16. 16 tambah 20, 30. 6 ya, 36 tambah, kan kurang. Tadi 50 kan ya, 36 ditambah, berarti lagi adalah 32. Berarti kesimpulannya, kelas dari median itu ada di sini. Nah, ini saya kasih warna biru ini Mas Mbak. Nah, ini adalah kelas dari median. Oke ya. Dimana kelasnya di interval 70 sampai 79. Pak, ini kok soalnya sama dan kelasnya pun interval median sama modus sama. Gimana Pak? Apakah salah? Tidak, nggak masalah. Jadi walaupun kelasnya sama nggak apa-apa seperti itu. Asalkan ya bener-bener memang sama seperti itu. Berarti dari 70 sampai 79 tadi sama ya. Berarti TB-nya adalah 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Habis itu tadi N per 2 ya. N per 2 berarti ini 50 sudah. Terus F-nya tadi frekuensi kumulatif sebelum. Berarti apa? 2 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 20 sama dengan 36. Yang ini 36-nya. Nah, FM itu apa? FM itu F frekuensi medianya berapa ini? Yang ini aja. Nah, berapa itu? 32. Kalau P-nya udah kita hitung tadi ya. Berarti kalau ini kalau misalkan mau dulu lagi boleh 79,5 dikurangi 69,5. Kalau dikurangi berapa ini? 10. Udah selesai. Tinggal dimasukkan ke rumus. TB P N per 2 dikurangi F dibagi 32. Nah, nanti dihitung aja 50 dikurangi 36 dibagi 32 dikali 10 ya. Perhitungannya kalau bisa dari belakang. Tambah 69,5 seperti itu. Ketemunya nanti 73,87 seperti itu. Itu adalah median untuk data kelompok seperti itu ya. Nah, selesai. Dan, berikutnya ini hubungan empiris antara median. Kalau Anda cek nanti MO itu modus ditambah 2ME. 2M itu 2 mean sama dengan 3 median seperti itu. Ini hubungannya ada seperti itu ya. Terakhir selesai nanti ini buat latihan atau tugas saja nanti, atau mau dikerjakan dulu boleh, silahkan nanti kita bahas di pertemuan Google Meet seperti itu. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.